Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, kali ini kita akan belajar Akidah Akhlak kelas 5 SD Unggulan Aisyah Taman Harapan Curup. Sebelumnya, hari ini anak-anak Umi sudah melaksanakan sholat duha, tilawah dan murajaah Qur'annya, nak? Alhamdulillah bagi yang sudah. Bagi yang belum, untuk tetap dilaksanakan ya. Itu juga dengan sholat fardunya. Sekarang siapkan buku Bina Akidah dan Akhlak anak-anak Umi pada halaman 14. Sebelum kita mulai belajar, mari kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim, agar yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik anak-anak Umi, sebelum kita memulai pelajaran, Umi mau anak-anak Umi memperhatikan gambar berikut ini. Ya, ada tulisan apa di sana, nak? Benar sekali, Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan belajar Asmaul Husna. Sebelumnya, apakah anak-anak Umi masih ingat apa itu Asmaul Husna? Dan berapa jumlahnya? Ya, benar sekali. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama baik Allah. Dan jumlahnya ada 99. Kali ini kita akan belajar 2 Asmaul Husna dari 99 yang ada. Adapun tujuan kita hari ini belajar yang pertama yaitu agar anak-anak Umi tahu makna Asmaul Husna Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Dan yang kedua, agar anak-anak Umi tahu mengapa kita mempelajarinya. Dan yang ketiga, mengapa Allah diberi Asmaul Husna Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Ya, kita belajar bersama-sama. Nah, kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu tentang Al-Wahhab. Apa anak-anak Umi? Al-Wahhab. Sekali lagi ya, Al-Wahhab. Ya, Al-Wahhab artinya yang maha pemberi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha pemberi yang diminta oleh makhluknya. Allah mengajarkan manusia untuk senantiasa berdoa dan hanya kepada Allah lah, karena hanya Allah zat yang maha pemberi, yaitu memberikan kebutuhan makhluknya. Jika ingin jadi anak yang pandai, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada anak-anak Umi, asalkan rajin dan sungguh-sungguh dalam belajar. Begitu juga bagi siapa yang ingin usahanya berhasil, tentu Allah akan memberikan keberhasilan. Ya, asalkan dia mau bekerja dan sungguh-sungguh. Nah, apabila kita mengalami kesulitan, misalnya kesulitan belajar atau kesulitan-kesulitan yang lainnya, maka kita harus menghadapinya dengan tenang dan sabar. Berusaha agar kita terbebas dari semua kesulitan itu. Selain itu, jangan lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak berzikir. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Shadaqallahul azim. Yang artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah itu Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha pemberi. Nah, anak-anak Umi, itu Asmaul Husna Al-Wahhab. Selanjutnya kita akan belajar Asmaul Husna yang kedua, yaitu Ar-Razzaq. Ya anak-anak Umi, ulangi, Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq artinya yang maha memberi rezeki. Allah Tuhan pemberi rezeki kepada setiap makhluknya, nak, demi keperluan hidup makhluknya. Nah, dengan begitu, sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa Allah memiliki nama sekaligus bersifat Ar-Razzaq. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Nah, tadi sebagai seorang muslim kita harus yakin bahwa bersifat ar-Razzaq ya nak ya. Dengan demikian kita harus menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Allah meminta kita untuk memohon dan berdoa hanya kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan permohonan kita. Setiap orang sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Nah, kita harus berusaha sungguh-sungguh karena kita tidak mengetahui berapa banyak dan bagaimana bentuk rezeki yang akan kita peroleh. Nih, bagaimana nih? Ada orang yang kaya tetapi kekayaannya dari korupsi. Nah, orang yang seperti itu nak, hidupnya tidak akan tenang. Harta yang dimiliki tidak akan membuat bahagia, melainkan akan membawa kesengsaraan hidup dan sekaligus menyeretnya ke neraka. Perlu anak Naomi ketahui bahwa rezeki itu tidak datang begitu saja. Kita harus berupaya dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan usaha yang halal, yang dilandasi dengan kesungguhan, akan mendapatkan keberkahan. Nah, ketika memperoleh kelebihan rezeki, kita harus ingat bahwa ada hak orang lain dalam harta kita. Oleh karena itu, kita harus membayar zakat, berinfak, dan bersedekah kepada fakir dan miskin. Ya, begitulah sesuai dengan pepatah, usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak Umi tentang Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Umi harapkan anak-anak Umi mengerti. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan dengan Umi. Adapun tugas kita hari ini yaitu praktikum ya, keterampilan membuat kaligrafi Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq beserta artinya diwarnai secantik mungkin. Boleh menggunakan kertas HPS atau di buku gambar. Ya anak-anak Umi, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Umi mohon maaf, kepada Allah Umi mohon ampun. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Umi, sampai jumpa.